Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 28 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jika Allah Tiada. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena Allah ada, Allah hadir, Allah Maha Kuasa, sehingga kami pun ada, kami hidup dan menikmati berbagai macam anugerah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jika Allah tiada dan menganggap Allah tidak ada, itu dua perkara yang berbeda. Allah itu ada, kita melihat di dalam seluruh ciptaan dari lewat wahyu umum. Bagaimana mungkin bulan, bintang, matahari ada kalau tidak ada yang menciptakannya? Bagaimana mungkin bumi yang sangat indah ini dengan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya tercipta dengan sendirinya jika Allah tiada? Kita boleh belajar hal yang sederhana. Kita seringkali kuliner dan kita kemudian tidak tahu, mungkin waktu kita melihat ke sebuah restoran, terkadang kita bisa melihat ada koki yang sedang memasak yang kita lihat di balik kaca. Tetapi terkadang kokinya itu kita tidak lihat, tetapi pramusaji menyajikan makanan sebagaimana yang kita pesankan. Apakah kemudian suatu kita melihat makanan dan kita berkata, makanan ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang memasak? Demikian juga seluruh alam ciptaan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Jadi untuk kondisi Allah tidak ada, itu sesuatu yang bisa tergugurkan. Tetapi waktu kita menganggap jika Allah itu tiada, jika Allah itu memang tiada, maka tidak akan ada kehidupan. Kita melihat dalam sebuah perintah baru dalam Yohanes 13, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Yang sangat menarik di sini, Allah di dalam dengan Kristus itu saling mempermuliakan. Tentu pribadi tiga pribadi dalam Tritunggal saling mempermuliakan satu dengan yang lain. Itu bukan menunjukkan mereka menjadi tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan di dalam korelasi satu dengan yang lain untuk menyatakan keberadaannya lewat pembahasaan yang disampaikan yang bisa dimengerti oleh bahasa manusia, disebut dengan antropomorcentris, adalah bentuk memakai bahasa manusia untuk menggambarkan tentang keberadaan Allah, termasuk menyebut Allah itu sebagai Bapa. Berarti Allah bukan gender laki-laki. Kalau kita melihat segala sesuatunya, maka kita tidak bisa melihat kacamata Allah dari segi unsur manusia. Bagaimana mungkin menimbang dan kemudian menampung besarnya jumlah volume lautan dengan hanya segayung ember mandi yang kita punya. Sampai titik ini ada banyak orang yang tidak menyadari suatu anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita masih bersungut-sungut. Kita menikmati berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah setiap hari. Nafas yang kita terima, mulut yang bisa makan, lalu ada organ tubuh yang berfungsi. Kalau kita sehat, seluruhnya berjalan dengan baik. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita diolah sedemikian rupa, nutrisi, vitamin, karbohidrat, bahkan manusia dalam kondisi dalam sebuah volume tertentu kita membutuhkan lemak, tapi tidak boleh berlebih. Dan kemudian seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh sebagai satu bagian yang sangat rumit dan sangat luar biasa, sangat ajaib. Mengolah setiap makanan yang diterima, kemudian diolah menjadi sumber-sumber yang membangun tubuh. Kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan bayi dari kandungan, kemudian lahir, bertumbuh sedemikian rupa, bagaimana mungkin kita mengatakan itu Allah tiada? Tapi banyak orang yang meniadakan Allah di dalam hidupnya. Sewaktu dia punya segala sesuatu, dia berhasil, dia sukses, dia kaya, dia sedang sehat, dia sedang berhasil, seringkali mengatakan Allah itu tiada. Merasa seluruh keberadaannya itu adalah karena kemampuan dan keberadaan dirinya.
Kalau Allah itu tiada, sebagaimana firman Tuhan katakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama dengan kamu, kamu akan mencariku." Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku ada, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang itu kepadamu. Jika Allah pergi dan meninggalkan kita dan memutus hubungan itu dengan kita, sahabat seperjalanan, bukankah seringkali kita yang memutus hubungan dengan Tuhan? Kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman, kita menganggap ibadah itu hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah dekat-dekat pulang ke rumah Bapa. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita melakukan sebuah pemutuskan hubungan dengan Tuhan. Jangankan untuk bersyukur, mengembalikan sebagian bagian berkat anugerah Tuhan dalam bentuk persembahan hidup, dalam bentuk persembahan karunia, dalam bentuk persembahan uang. Kita tidak memikirkan Allah, kita menganggap Allah ditiadakan dalam hidup kita. Tetapi jikalau benar-benar bahwa Allah itu tidak ada dalam hidup kita, maka tidak ada keberadaan apapun di seluruh alam semesta ini. Kalau memang Allah itu tiada, maka seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan adalah kenihilan, kekosongan, dan tidak pernah terjadi apapun. Hal yang sekecil apapun itu tidak pernah terjadi. Karena Allah ada, Allah lah yang ada, mengadakan segala sesuatu yang tiada. Dan kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, dalam proses penciptaan Allah siapkan segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Karena keberadaan Allah adalah kekal, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Keberadaannya adalah independen, keberadaannya adalah mandiri, keberadaannya tidak diciptakan, tidak dibentuk, tidak diakses oleh siapapun. Dirinya ada karena keberadaan oleh dirinya sendiri. Itulah Allah. Dan kalau kita menikmati segala anugerah Tuhan, biasanya kita melupakan betapa berbahayanya kalau Allah tiada. Sebut saja, jangankan Allah tiada, Allah meninggalkan kita. Allah menghentikan akses seluruh berkat yang ada pada diri kita. Mari kita belajar membayangkan jika kemudian rumah yang kita tinggal itu, akses dari air pump yang masuk ke rumah kita itu dihentikan, akses listrik itu dihentikan, hanya 2 unsur saja, kemudian seluruh bahan-bahan untuk memasak termasuk kompor gas itu tidak ada, dihentikan. Seandainya seluruh minyak bumi di dalam dunia ini habis dipakai dan Allah tidak mensuplai lagi, udara yang Tuhan berikan, oksigen yang Tuhan berikan, Allah hentikan, sebagian hentikan atau seluruhnya dihentikan. Apa yang terjadi jika Allah tiada? Adalah kematian. Jika Allah tidak tiada, secara berproses misalkan sedikit-sedikit diambil dari bagian hidup kita, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah penderitaan, kesusahan, kesulitan, dan ujung-ujungnya adalah kesakitan dan juga kematian. Kalau kita melihat dan menyadari Allah ada, Allah hadir, Allah mengasihi, Allah mencintai, Allah memberkati, Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita, Allah ada. Tetapi seringkali karena sudah terbiasa menikmati seluruh keberadaan dan anugerah Tuhan, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Seandainya jika Allah tiada atau Allah berhenti memberikan akses berkat kepada kita, yang ada adalah penderitaan, proses kematian secara pelan. Marilah kita belajar bersyukur. Allah ada dalam hidupku dan aku ingin memuliakan Tuhan dan hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Karena Allah ada, Allah baik, Allah memberkati, hidupku pun harus baik dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu rencana Tuhan dan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.